Jadi bos mentor saya Pak Bapak. Baik, berikutnya tadi sudah kita simak sambutan dari Ketua Dewan Pembina, sekaligus juga tetap mengingatkan dan tetap mengingatkan. Selanjutnya kita simak dan dengarkan sambutan yang pamungkas untuk sambutan pengambilan ini yang akan disampaikan oleh Pak Sogi. Silakan Kang Boy atau Pak Ima yang akan mewakili. Dua-duanya mangga. Kita kena dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soge. Ada. Soge. Ada. Soge. Ada. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Pak Bambang Purnomo yang saya hormati, yang terhormat Ketua Umum seluruh Indonesia beserta jajaran pengurus pusat, yang terhormat para ketua cabang yang hadir beserta pengurus cabang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu tatap muka, dan yang paling penting, yang paling menggembirakan adalah kita sudah melonggar dari pandemi, dan mudah-mudahan seluruh pandemi itu gitu ya, karena kita kangen untuk sebuah event atau sebuah pertemuan yang lebih banyak dari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina terkait dengan tugas dan kewajiban pengurus pusat dalam hal ini, karena memang kami dari sendiri bahkan mungkin Dewan Pembina pun berharap bahwa pengurus yang sekarang itu menjadi lebih baik dalam arti kata luas, tidak hanya dari administrasi tetapi lebih baik dari kegiatan itu apapun. Ayahku hade dan jaket. tidak perlu dibahas lagi, mungkin Pak Ketua Dewan Pembina Ayahku hade jaket. jadi insan terhadap pengurus pusat untuk selalu mengingatkan kewajiban pengurus pusat apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini saya barangkali bagi pendiri SOG dan Bapak Imam yang hadir mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat hari lebaran dengan Idul Fitri. Di kesempatan 24 tahun SOG Indonesia ini penuh hikayat, perjalanan yang sangat panjang. Jadi sedikit dikupas ya, untuk mengingatkan saja bahwa dulu 98 ketika SOG masih SOG Bandung, di akhir 98 itu yang pada saat itu kebetulan Pak Bambang Purnomo sebagai penasehat di SOG Bandung dan Kang Dul juga sebagai senior juga di sana mempunyai sebuah gagasan, ini SOG harus besar, tidak hanya Bandung kan. Sehingga gagasan itu justru munculnya ketika ada beberapa wilayah di luar Bandung yang sudah bergabung, tetapi dulu belum menjadi cabangnya. Bahkan anggota-anggota yang di wilayah itu dulu masuk ke Bandung dulu, daftar dulu di Bandung, ya kan? Nah, salah satunya Sukabumi, Subang, Sumedang, Garut, dan Jakarta Pusat. Daftar dulu ke Bandung. Tapi ketika ada gagasan untuk bahwa SOG ini harus lebih besar, lebih maju, akhirnya diadakan pertemuan di Bumi Sangkuriang Sulit untuk mencoba, ya sudah kita adakan munas saja supaya SOG dengan bergabung di Sukabumi, Garut, Sumedang, Subang, Jakarta Pusat, kita bikin wadah sebagai pusat. Nah, di situ akhirnya kita ngobrol ya Pak, saat itu dengan Pak Bambang Purnomo, dengan Kang Dul. Memang saat itu juga ada beberapa yang mohon maaf gitu ya, ada di pendiri juga yang tidak sepakat gitu untuk jadikan pusat. Tapi sayang kalau memang momen ini sudah
di dalam musyawarah mufakat itu akhirnya dimufakati bahwa SOG harus punya pusat, harus punya wadah untuk cabang. Sehingga akhirnya diputuskan 10 Mei 98 diadakan munas pertama di Hotel Provinsi Bandung. Itu yang hadir 5 cabang, calon cabang satu, Bandung, kemudian Sukabumi, Garut, Sumedang, Subang, dan Jakarta Pusat. Nah, pada saat munas pertama itu agendanya adalah selain membentuk SOG Indonesia sebagai pusat, di situ juga membuat satu kesepakatan untuk logo kelelawar. Itu disepakati di munas itu bahwa logo kita dijadikan satu paten adalah kelelawar. Walaupun saat itu Bandung sudah menggunakan kelelawar, tapi itu dijadikan pusat untuk keseluruhan cabang, termasuk penyempurnaan ADRT dan pemilihan ketua umum SOG Indonesia yang pertama. Nah, di situ diadakan momentum menjadikan SOG Indonesia dibentuk adalah 10 Mei 98 yang pada akhirnya dari 5 cabang itu 5 wilayah itu menjadi cabang, termasuk perubahan Bandung. Yaitu SOG Bandung kita munas 1 akhirnya dijadikan Bandung Raya. Tuh, itu sejarahnya seperti itu. Ya, alhamdulillah setelah 98 ada munas seperti ini, pengurus pusat mulai dari sini pertama pengurus pusat. Dan dulu mau lucu Pak, saya pendiri, Abah Iman pendiri, Pak Tono pendiri, almarhum Pak Radi pendiri, zaman ketua umum Pak Bambang Herianto jadi pengurus pusat. Pak Iman jadi pendiri, saya jadi sekretaris, Pak Radi jadi penasehat, almarhum Pak Tono anggar. Itu dulu. Tapi alhamdulillah berawal dari situ mulai kita menyusun sistem, mulai menyusun apa dan segala macam aturan segala macam yang akhirnya 98 sampai 2001 kepengurusan Pak Bambang Purnama selesai, kita sudah punya anggaran dasar yang sudah disempurnakan saat itu. Sehingga ketika munas kedua dilanjutkan penyempurnaan dan sampai sekarang diadakan itu sedikit mengingatkan kita ya mengenai masalah historikalnya adalah seperti itu. Ya sekarang alhamdulillah 24 tahun saya yang Abah Iman menurutnya, Pak Tono juga menurut, dan Bang Saman dan pendiri-pendiri yang lainnya berbangga hati bahwa SOG Indonesia masih berdiri kokoh. Bahkan tidak hanya Kalimantan Barat, kalau tidak saya dengar ya, Don ya, ada Bengkulu juga, misalnya Purworejo, ya kan, ada lagi proses. Jadi ada Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bengkulu, Purworejo. Kucing insya Allah. Nah, tambah lagi Kucing kemarin si Datuk itu ya, siapa? Dari Brunei itu? Haji Darius kemarin ngobrol-ngobrol ya bahwa mau pengen dibuat. Kalau Medan gimana nih? Medan lagi proses kan. Itu Udah masuk semua. Semut itu. Iya, data udah masuk. Alhamdulillah. Jadi nanti di kepengurusan tahun ini alhamdulillah bisa 4 atau 5 chapter lagi nanti akan terbentuk. Mudah-mudahan kita hasil plus lah. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan karena mereka juga saya yakin ingin segera diresmikan. Tapi kita tetap harus mengikuti aturan prosedural yang harus kita hormati. Dan saya barangkali cukup sekian. Mudah-mudahan SOG Indonesia tambah jaya, tambah kompak, dan yang paling penting adalah bahwa kita sebuah keluarga besar, yang keluarga besar ini harus kita jaga, harus kita bina, karena tidak ada kami sebagai pendiri, SOG tidak bisa ada, dan tidak ada kalian yang sebagai anggota, SOG tidak bisa maju atau berkembang besar seperti sekarang. Semangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
kepengurusan SOG Indonesia lebih profesional ya, karena sekarang udah tahun 2002 udah harus profesional. Yang barusan dikatakan sama siapa Pak saya kecoa Bapak kita benar saya dibedil Pak ya. Jadi saya sangat bangga sekali dengan adanya SOG ini, jadi saya bisa lebih kenal dengan teman-teman SOG seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya saya ini merasa bangga sekali, sedih tapi sedih bahagia gitu Pak. Bisa kenal sama Bapak, Bang, Jalan Bayangkar, sama Tito, semua bisa kenal saya. Jadi intinya saya menitipkan saja ya buat semua rekan-rekan, khususnya buat Benito sebagai ketua SOG Indonesia dan jajarannya sebagai pengurus lebih profesional, karena kita sudah besar dan pengurusnya juga sudah cukup lah. Jadi sudah punya masing-masing pegangan. Jadi tidak ada bahasa intinya KTA kurang, fasilitas cabang kurang. Itu yang saya tidak mau. Itu kendalanya dari dulu seperti itu. Ya, itu kendalanya seperti itu. Jadi tolong atribut atau itu semuanya diselesaikan atau buat cabang-cabang lebih mudah lagi. Untuk itu saya sekian aja mungkin ya. Selamat ulang tahun SOG Indonesia ke-24. Pada saat itu saya masih ganteng-gantengnya. Supaya ayo naga ada seketik gitu Pak Herman. Jadi mau naik nomor gitu ewa. Itu aja yang saya sampaikan buat seluruh teman-teman yang ada di sini, juga buat ketua saya merasa bangga bahwa ini barometer SOG Bandung Raya bisa jadi seperti ini. Juga saya juga sangat bangga sekali untuk Bandung saat ini profesional. Tapi ulah ieu daun kurusan urusan BK terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi atas nama pendiri SOG mengucapkan happy anniversary, selamat ulang tahun yang ke-24 SOG Indonesia, selalu hari dan SOG.